Kamu ngapain sih? Siapa yang suruh kamu masuk? Tak disangka baru beberapa hari tidak bertemu. Kamu malah belajar jurus yang begitu hina. Kamu bilang siapa yang hina? Aku dengar laguku kok jadi hina. Dalam irama yang begitu tidak enak didengar ini. Menanamkan tenaga dalam. Menggunakan suara magis untuk menghancurkan organ dalam musuh. Ini adalah ilmu bela diri yang dipelajari dengan cara sesat. Bukan hina lalu apa? Kamu ngomong siapa, kamu ngerti nggak sih? Lihat ini penghargaan lagu terbaik. Penghargaan pendatang baru terbaik dalam kompetisi musik. Bukan setiap tahun bisa ada beberapa pendatang baru terbaik. Kamu ngerti nggak kamu menghina aku? Gak heran kamu gak berani mengakuiku. Ternyata kamu sudah meninggalkan ilmu bela diri yang benar. Dan beralih ke irama sesat. Sayang, aku tidak melindungimu dengan baik. Hingga kamu tersesat. Lepaskan Huang Xiaoyu. Kamu kenapa sih, Mbak? Nian Fei Li cuma karakter game yang aku wakili. Karakter game. Malam-malam kamu gila atau tidur berjalan? Seram tahu nggak? Kamu gak kenal aku ya? Fei Li. Aku Boye bersumpah akan melindungimu. Pasti akan membuatmu sadar. Kamu kenapa sih? Vila. Lepaskan. Enggak. Lepaskan. Sadarlah. Aku bilang terakhir kali lepaskan. Sadarlah. Gimana Fei Li, kamu ingat sesuatu enggak? Bicara Fei Li. Kamu kenal aku enggak? Fei Li, lihat aku Boye. Sadarlah, aku Boye yang pernah hidup mati bersamamu. Sadarlah Fei Li, lihat aku. Sadarlah. Aku benar-benar nggak bisa bicara lagi. Wen Guorong. Bisakah kamu jangan sembarangan mengendalikan tubuhku lagi? Asisten produser Li Xin Kalau Duqian. kamu terus begini, aku jadi takut tidur. Bagaimana mungkin Fei Li tidak mengenaliku? Bagaimana mungkin? Apa kamu benar-benar mendengarkan apa yang aku katakan? Dan lagi, mengapa kamu selalu memanggil Yuan Fan sebagai Nian Fei Li? Tapi mereka jelas-jelas terlihat sama. Sudah dikatakan, itu hanya karakter game yang dia wakili. Lalu Yuan Fan, karakter yang dia wakili bernama Nian Fei Li. Tentu saja Nian Fei Li terlihat seperti dia. Mengapa kamu menganggap karakter game sebagai nyata? Tidak mungkin. Boye pendekar wanita. Keyakinan yang kuat. Tabah dan berani. Calon penerus generasi ke-10 dari sekte Bou. Melawan ketidakadilan. Mengulurkan tangan membantu. Itulah jiwa kesatriaan dunia persilatan. Boye. Sepertinya kamu benar-benar karakter dari game. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku adalah orang dari game? Lalu di mana aku, di mana dunianya? Boye, kamu mau kemana? Boye, kamu adalah calon penerus sekte Bou. Jangan bertindak gegabah. Nian Fei Li, karena aku terkena racun dan kehilangan semua ilmu silatnya. Karena sekte Bou tidak mau menerimanya. Untuk apa aku mewarisi posisi ketua yang kejam ini? Karena kamu sudah memutuskan. Sekte Bou tidak akan menahanmu lagi, pergilah. Boye. Mulai hari ini aku Boye. Secara sukarela meninggalkan sekte Bou. Mulai sekarang, sekte Bou dan aku tidak ada hubungan apapun lagi. Fei Li, ayo kita pergi. Boye, jalan pelan-pelan, kamu mau kemana? Fei Li kehilangan semua ilmu silatnya karena mencegah Yan merusak dunia. Aku membawanya pergi dari sekte, memulai hidup yang tidak menentu. Hidup di ujung pedang. Rasa sakit yang kita rasakan bagi tempat ini hanyalah permainan untuk hiburan orang. Dan aku serta semua yang kujaga dengan nyawa. Apakah semuanya palsu? Tidak, Boye. Bagi banyak pemain, kalian adalah nyata. Setelah New Duo Continent ditutup, meski menjanjikan banyak kompensasi, tapi para pemain tetap tidak menyerah, meminta game itu dibuka kembali. Game
Kalian menganggapnya sebagai game bersenang-senang mengendalikan kami. Tapi setiap orang yang benar-benar mati di hadapanku. Aroma setiap tetes darah. Aku bisa menciumnya begitu menutup mata. Katamu itu hanya game ya? Mungkin. Kita hanya bisa terhubung dengan duniamu melalui cara game. Lihat. Kamu datang ke duniaku. Kita bisa berkomunikasi dan hidup bersama. Jadi kamu tetap kamu, hanya pindah tempat. Lagi pula, bukankah kamu juga merasakan sakit tadi? Benarkah? Bisakah aku kembali ke dunia itu? Hei, aku mau ganti bodyguard. Huang Xiaoyu ini tidak normal. Wen Guorong by Xiaolu Yao Jianyong Emma Song Song. Setelah fans tahu Huang Xiaoyu adalah bodyguardmu, menganggap kamu tidak melindunginya di kompetisi, malah memilih orang lain, benar-benar menjadi juru bicara keadilan. Sekarang sudah trending di topik. Ada hal seperti ini. Ini sudah larut malam. Kamu juga tidur lebih awal. Music Director Wang Jiacheng. Kakak, kamu tidak perlu meninggalkan Bowu untukku. Mereka bahkan tidak punya toleransi untukmu. Itu bukan Bowu yang kukagumi lagi. Selama batu es belum dihancurkan, aku tidak bisa tenang. Aku tidak ingin membebanimu. Sebelumnya saat kelaparan dan mengungsi, kalau bukan kamu yang membagi jatah makan, aku sudah mati kelaparan. Aku akan membantumu menghancurkan batu es. Meskipun begitu, anggap saja ini balas budi. Balas budi kamu bantu aku. Bukankah ini karena ketampananku? Kalau masih ngomong sembarangan, aku bakal habisin kamu. Boye. Boye, kamu sudah merasa lebih baik. Dia mungkin masih butuh waktu. Boye ada di sini bersama kami. Ada banyak orang yang bukan dari zaman ini yang terlempar ke dunia ini. Di akhir cerita, mereka semua mendapatkan kebahagiaan yang mereka inginkan. Jujur saja, aku juga bingung menghadapi situasi seperti ini. Kalau bukan karena melihat beberapa komik dan novel yang punya plot serupa, aku mungkin akan berpikir aku sudah gila. Tapi aku yakin kamu pasti akan segera bangkit. Kamu kan Boye yang hebat. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Tadinya baik-baik saja, kenapa sekarang diam saja? Maaf ya. Sebenarnya ini bukan aku yang melakukannya, tapi juga aku yang melakukannya. Jadi apakah ini aku atau bukan, gimana ya? Walaupun ini aku yang melakukannya, tapi ini bukan niatku. Kamu ngerti maksudku kan? Sudahlah, susah menjelaskannya itu. Gimana kalau aku ganti rugi berapapun harganya? Itu langsung dipotong dari gajiku ya. Kalau kamu diam, aku anggap kamu setuju. Kenapa kamu tidak memutar lagumu? Aku merasa ada yang kurang hari ini. Ayo kita dengar lagumu. Jangan diputar. Kenapa?
Kemarin malam kamu bilang suaraku seperti serangan suara yang buruk. Hari ini kamu mau dengar laguku, apa maksudmu? Kamu ini tipe orang yang suka pamer, aku mau belajar darimu. Kalau aku bilang, itu bukan niatku, kamu percaya. Aku percaya kata-katamu kemarin malam bukan niatmu. Merusak ini juga bukan niatmu. Ya, Kamu kemarin malam tidur jalan atau kemarin malam bukan kamu? bagaimana kamu tahu itu bukan aku? Bukan aku adalah aku. Aku bukan diriku yang itu, aku tenggelam dalam diriku yang lain. Ini kayaknya lirik lagu ya. Itu penyanyi pria yang nyanyiannya tidak sebagus kamu. Jadi sebenarnya kamu mau bilang apa? Sebenarnya aku merasa suaramu sangat unik. Unik gimana maksudnya? Unik. Sudahlah, kalau nggak mau memuji jangan dipaksakan. Kamu nggak canggung, aku yang canggung. Itu aku hari ini akan menebus kesalahan. Aku janji nggak akan jauh-jauh darimu. Pulang ke kamar tanpa izinku, jangan keluar. Futuo, aku harus pergi sebentar. Kamu bantu aku selesaikan masalah ini. Wen Guorong by Xiaolu You Jianyong. Wen Guorong You Jianyong Emma Song Song. Asisten produser Lee Sin Du Kian Kian. Bukan katanya jangan keluar. Kata Anjie nggak boleh jauh-jauh. Nggak perlu, aku ada urusan pribadi. Nggak boleh jauh-jauh. Ada tamu datang, kamu cuci buah dulu Wang Jiacheng. Kok baru datang sih? Masalah kecil aja kok panik-panik gitu. Kamu suruh aku datang buat ngejagain bodyguardmu. Dia nggak pinter-pinter amat. Dia kelihatannya baik-baik aja kok. Kamu yakin dia nggak normal? Sangat nggak normal, aku bilang ke Anji buat pecat dia. Anji nggak mau pecat. Kalau benar seperti yang kamu bilang, anehnya. Halo. Kenapa kamu diam aja? Kamu suka dia ya? Dia idolaku. Kamu nggak merasa dia ganteng banget? Dan itu Futuo asli. Ya ampun. Nah kan ku bilang dia ada masalah otak. Aku sih kelihatannya biasa aja. Kamu ngapain cepat bawa buahnya ke sini? Halo. Kenapa kamu gemetaran? Duduk dulu, aku perkenalkan. Ini Futuo, teman baikku. Dia hari ini kesini buat rekaman lagu, kamu harus jagain dia. Aku tahu. Aku udah nonton semua serial TV kamu, terutama yang kamu bintangi. Pacarku adalah pendekar. Penampilanmu di situ keren banget. Aktingmu benar-benar bagus. Aku adalah fansmu, idolaku. Wah bagus nih, gini aja. Aku adain khusus buat kalian berdua. Pertemuan VIP kecil. Saya ada telepon yang harus diangkat, kalian berdua ngobrol saja. bos. Kamu ngapain? Tidak beranjak sedikit pun. Huang Xiaoyu. Kerja dan istirahat harus dilakukan bersama. Kamu baru bisa kerja dengan baik kalau sudah istirahat yang cukup. Lihat, Futuo sudah datang, temani dia ngobrol. Apa ini baik-baik saja? Aku tidak akan dipecatkan. Aku tidak akan memecatmu selama aku bilang tidak. Cepat ngobrol yang seru. Xiaoyu, duduklah. Aku akhirnya ketemu langsung, aku sangat senang. Hei Lao Wang, aku sudah keluar. Tunggu aku di klinik. Kamu ngapain sih sembunyi-sembunyi begini? Kamu kenal Yuan Fan sudah lama ya? Aku tahu semua tentang dia. Aku bisikin beberapa rahasianya. Asal dia berani nakal sama kamu, kamu keluarkan aja buat nakutin dia. Dijamin dia nurut. Yuan Fan, akhirnya, kamu juga kena batunya. Jangan ketawa, aku datang.
Jadi kamu sebagai bodyguard Yuan Fan sudah nyaman belum? Aku juga kurang tahu. Kok Yuan Fan keluar lama sekali ya? Maaf, aku bodyguard Yuan Fan, aku harus selalu waspada. Aku cek dulu. Ada apa Xiao Yu? Yuan Fan kirim lokasi minta aku jemput. Tapi tempat ini kayaknya daerah penggusuran. Dia kesini ngapain ya? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia matikan HP-nya. Orang ini aneh, panggil aku kesini bilang mau selesaikan. Selesaikan apa? Tidak ada Xiao Yu, bagaimana kalau aku dan kamu cari dia? Tidak usah hal begini, jangan sampai merepotkan Futuo. Aku pergi sendiri saja, aku duluan ya. Bukan Xiao Yu. Kenapa Yuan Fan datang ke tempat kumuh ini? Aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak yakin lokasi ini akurat atau tidak. Tempat ini terlalu menyeramkan. Huang Xiaoyu, hati-hati ya. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berani datang ke sini. Aku juga tidak berani datang sendirian. Hati-hati ya. Yuan Fan. Wen Guorong Bai Xiaolu You Jianyong Emma Song Song. Kamu baik-baik saja. Xiao Yu, kamu datang asisten produser. Asisten produser Li Xin Du Kian Kian, akhirnya kamu datang, Hati-hati Xiao Yu. Manajer musik Wang Jiacheng. Huang Xiaoyu, manajer musik Wang Jiacheng, dia punya aura jahat. Ganti dengan aku biar aku yang tangani. Dia benar-benar sehebat itu ya. Aku di mana? Bilang siapa yang menyuruhmu? Aku tidak tahu. Jangan bunuh aku, nona pemberani. Kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak tenang, Xiao Yu sudah menaklukkan penjahatnya sebelum polisi datang. Semua penjahat sudah ditaklukkan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan orang itu? Polisi masih menyelidiki. Apa yang dikatakan tersangka itu? Dia mengganti susu dengan cat akrilik. Dia yang melakukannya. Tapi soal menyusup ke kamar dan menculik, dia tidak melakukannya. Kereza orang ini agak bermasalah, otaknya jangan. Serahkan saja pada polisi. Oh ya. Obat ini sebelum tidur harus dioleskan lagi, dengar ya. Jangan sampai ada bekas luka. Aku tahu Kak, tenang saja, pasti aku oleskan. Kok aku tidak percaya ya sama kamu? Aku minta bodyguard mengingatkanku, oke? Kamu mengingatkanku masih ada bodyguard Huang Xiaoyu. Apa yang sudah kukatakan padamu? Maaf Kak An. Aku tidak menyadari Yuan Fan keluar rumah. Aku minta perlindungan 24 jam. Apa yang kamu lakukan? Kalau Fan kita sampai terjadi sesuatu, kamu mau ganti rugi apa? Kak An, dia juga tidak tahu aku kabur. Lagi pula Huang Xiaoyu sudah terluka. Mana lukanya? Kok kelihatannya baik-baik saja? Lihat tangannya, tidak bisa diangkat, lihat. Tidak bisa diangkat.
Aku baik-baik saja, Kak An. Aku bilang sekali lagi ya, meskipun ada bodyguard, di luar sana keselamatan pribadi kamu harus selalu hati-hati dan waspada. Aku tahu. Apakah kamu dengar atau tidak? Aku tahu Kak sudah jam berapa ini. Kalau kamu tidak tidur nanti muncul kerutan di mata. Kamu harus kembali tidur untuk kecantikan Kak sudah Kak. Cepat pergi ini sangat penting. Aku pergi. Tas. Huang Xiaoyu, kalau ada kesempatan lagi kamu harus pergi. Dengar tidak? Aku janji tidak akan lagi, Kak An. Jangan lupa oleskan obat. Harus oleskan obat pasti baik Kak. Terima kasih Yuan Fan. Aku takut kamu dipecat. Lalu menyebarkan gosip tentangku itu sebabnya aku membantumu, jangan berpikir macam-macam. Tidak perlu oleskan obat. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Xiaoyu. Siapa? Aku. Apa? Aku bawa obat untukmu. Bagaimana kalau biarkan dia masuk untuk membantumu? Kalau dia berani melakukan hal yang tidak pantas, aku akan masuk ke tubuhmu dan membuatnya tidak punya keturunan. Masuklah, pintu tidak dikunci. Kamu sudah selesai mengoles. Belum. Pakai punyaku, aku yang oleskan. Kalau begitu terima kasih. Semua ini di punggung, bagaimana kamu bisa oles sendiri? Kamu panggil aku kalau mau oles obat. Kamu tadi bicara dengan siapa? Tidak ada. Tapi aku jelas mendengar kamu bicara. Pasti kamu salah dengar. Mungkin karena kamu selalu di sampingku jadi ada halusinasi. Sudah. Terima kasih. Tentang keracunan itu. Maaf ya. Seharusnya aku yang keracunan. Kamu juga tidak sengaja. Dan sekarang aku baik-baik saja. Tapi aku mempekerjakanmu untuk membersihkan rumor. Kamu tidak marah. Marah. Tapi aku memang butuh pekerjaan ini, jadi kita berimbang. Oke. Kamu juga. Wen guorong bai xiao lu you jianyong wen guorong you jianyong emas song song. Huang Xiaoyu, kamu tidak biasa ya? Asisten produser. Cara kamu melihatnya berbeda dari biasanya. Benarkah? Lupakan saja. Perasaanmu sudah lebih baik. Direktur musik Wang Jiacheng. Terima kasih untuk penghiburanmu. Xiaoyu telepon Luli. Tanya dia apakah dia pernah melihat sebuah batu di dojo. Oke. Halo Xiaoyu, kamu baik-baik saja? Shixiong, aku baik-baik saja. Aku mau tanya, apakah kamu pernah melihat sebuah batu belakangan ini? Batu seperti apa? Biru bening dan bercahaya. Biru bening dan bercahaya. Aku melihatnya di depan pintu beberapa hari yang lalu. Itu yang baru. Action figure Dolua Dalu, Batu ES. Bagus, ternyata ada di dia. Sekarang batu es itu masih ada di kamu kan? Aku sudah jual. Dijual. Apa dia jual ke siapa? Kenapa kamu jual ke siapa? Jangan marah Xiaoyu. Dijual dengan harga bagus, nanti aku bagi ke kamu. Sekarang juga bilang ke aku dijual ke siapa? Tunggu sebentar, aku cek dulu. Cepetan. Aku kirim ke kamu. Halo Xiaoyu. Ada apa? Oke, aku ngerti, terima kasih. Bagaimana?
Pembelinya adalah pemilik toko action figure. Mereka bilang batu itu dibeli oleh seorang cewek tapi mereka tidak punya informasi tentang cewek itu. Petunjuknya putus lagi. Pak Yuan, coba baju ini dong. Oke, tunggu aku ke toilet dulu. Oke. Aku haus sekali, ada yang punya waktu nggak? Buat beliin aku minuman. Kalau gitu aku aja yang pergi. Makasih ya, aku mau es latte. Ganti jadi oat milk americano tanpa es. Jangan pakai sedotan kertas boba brown sugar. Kurangin brown sugar dan boba bubuk tehnya diganti susu. Terima kasih, aku mau es mangga. Kami juga mau, aku juga mau. Satu ice cola. 1 jus jeruk teh lemon tanpa es, kurang gula. Kalau gitu maaf merepotkan ya. Nggak apa-apa. Aku berangkat dulu ya. Susah-susah. Guru, ganti baju dulu yuk. Si cebol tadi mana? Dia pergi beli minuman. Dia beli minuman buat siapa? Buat semua orang. Bisa nggak kedepannya jangan suruh dia ngurusin hal-hal kayak gini di tempat kerja. Kalau mau minum apa-apa pesan sendiri aja, aku yang bayarin. Terima kasih semuanya. Guru, baju ini kamu. Kedepannya selain aku Yuan Fan yang bisa kasih kamu tugas, siapapun gak boleh kasih kamu tugas. Mengerti nggak? Oke, kerja yuk, ayo ganti baju. Oke. Guru di sini susah-susah. Xiaoyu, maaf. Tiba-tiba aja ngapain minta maaf? Aku yang bikin kamu kena imbasnya. Imbas apa? Aku nggak nyangka kalau kejadian kali ini bisa bikin dampak sebesar ini buat kamu. Kejadian kali ini, kayaknya targetnya bukan kamu. Bukan juga Yuan Fan. Tapi aku. Maksud kamu? Fans yang nggak jelas itu pakai HP Yuan Fan buat kirim pesan ke aku. Tapi targetnya bukan aku. Tapi kamu. Dia cuma fans, gimana bisa tahu keberadaan kamu? Terakhir tamparan kamu yang kena dia. Malah bikin aura jahat hitamnya keluar. Aura jahat hitam aku nggak lihat. Karena aura jahat hitam ini dari dunia saya. Apa? Wen Guorong Bai Xiao Lu Yao Jianyong Emma Song Song. Semakin banyak yang kamu tahu semakin berbahaya. Ini kesalahan saya. Meski bahaya belum datang, kamu masih membawa kebenaran yang tidak kamu ketahui. Menanggung tuduhan orang lain masih mengira itu kesalahanmu. Maaf jika kamu merasa tidak adil. Kamu boleh memarahi saya. Music Director Wang Jiacheng. Dengan keadaan hubungan kita sekarang, saya perkirakan kamu akan banyak membutuhkan bantuan saya di masa depan. Tapi saya juga akan banyak melibatkanmu. Jadi kita jangan membedakan kamu dan saya. Bagaimana kalau kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak takut? Karena kita berada di kapal yang sama. Hanya dengan mengenal musuh dengan baik. Dun. Baru tahu bagaimana menghadapinya bersama. Energi jahat hitam berasal dari makhluk jahat bernama Yan. Nama asli Yan adalah Mo Chang'an. Setelah secara tidak sengaja mendapatkan batu es, pikirannya perlahan terkikis. Kehilangan dirinya berubah menjadi makhluk jahat Yan yang ahli mengendalikan pikiran jahat.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Delapan. Agar Yan tidak merusak dunia, saya dan Fei Li terus mencari jejak Yan, bertarung dengannya selama bertahun-tahun, hampir saja menghancurkannya. Lalu saya datang ke sini. Lalu Yan juga ikut datang. Ya, saya juga melihat. Setelah melihat energi jahat hitam pada orang itu, baru yakin Yan juga ada di sini. Nian Fei Li dia datang. Saat itu hanya saya dan Yan jatuh ke dalam celah udara. Boye, sebenarnya ini bukan duniamu. Kamu tidak perlu peduli apa-apa. Kamu bisa memanfaatkan ketidakhadiran Yan di dunia game. Segera kembali, jalani hidup tenang dengan Fei Li yang paling kamu rindukan. Mulailah hari-hari damai yang kalian dambakan. Aku Boye menjadikan perlindungan terhadap semua makhluk sebagai tugasku. Di dunia manapun aku tidak bisa mengizinkan makhluk seperti Yan merusak dunia manusia. Aku harus menemukan batu es dingin itu. Tidak boleh jatuh ke tangan Yan. Aku percaya, jika Fei Li juga di sini, dia pasti akan membuat pilihan yang sama denganku. Mencari batu es dingin dan mencari cara untuk kembali. Tidaklah bertentangan, kita bisa melakukan keduanya sekaligus. Aku bisa membantu kamu. Terima kasih. Tapi, apakah Yan ini sangat kuat? Hanya aku dan Fei Li yang bekerja sama. Kalau aku bertemu dengan Yan, bukankah itu berarti Pasti mati. meskipun memang begitu faktanya? Tapi kalau keluar dari mulutmu, kenapa aku merasa sangat kesal ya? Kesal sampai lapar. Aku cari makanan dulu. Kenapa makanan enak ditaruh setinggi ini? Hei. Huang Xiaoyu. Cinta tanpa batas. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Direktur musik Wang Jiacheng hidungku. Huang Xiaoyu. berdarah? Huang Xiaoyu. Aku menunggumu di sini sampai tengah malam lo waktu itu. Kamu kenapa tidak memberiku kabar saat kecelakaan? Ternyata waktu itu kamu keluar untuk periksa dokter. Iya kan, dia dipukul sampai. Lawang, tolong lihatkan hidungku. 2 hari lagi aku harus siaran langsung, tidak boleh terganggu. Baik. Kalau hidungmu bisa patah, aku akan menulis nama Wangku terbalik. Kenapa tertawa? Semua karena kamu. Sudahlah, kalau kalian tidak apa-apa cepat pulang saja. Jangan buang-buang sumber daya medis di sini. Terima kasih dokter, kami pamit dulu. Sebentar. Lawang, cek dia juga. Tangannya juga. Sudah aku urus, gak ada masalah lagi. Duduk. Jangan salah paham ya, aku cuma gak mau berhutang budi sama kamu. Luka di mana? Di sini. Aku lihat dulu. Luka kamu ini lebih parah dari hidungnya dia. Aku obati dulu, mungkin agak sakit. Gak apa-apa, Huang Xiaoyu. Kamu gak punya rasa sakit ya? Punya kok.
Terus kenapa kamu kelihatan gak apa-apa? Sakit kayak gini, buat kita yang latihan bela diri itu bukan apa-apa. Yuan Fan, kamu harusnya dari dulu nyari bodyguard yang bagus. Kamu harusnya dari dulu nyari bodyguard yang bagus, kalau nggak kamu nggak bakal diganggu kayak dulu. Untungnya ada Xiaoyu kali ini, sekarang udah baikan. Terima kasih dok. Sama-sama, aku bilang ya Yuan Fan. Kalau kamu mau bawa dia berobat, langsung aja bilang sama aku. Jangan bikin-bikin alasan kayak mimisan segala ribet. Bukan siapa yang mau bawa dia berobat. Aku cuma numpang-numpang, ngerti nggak? Numpang. Orang yang bilang A tapi maksud B, aku udah banyak ketemu. Tapi acting seburuk kamu yang pertama. Kamu bilang aktingku buruk, Wang Gencai. Kamu keterlaluan. Sebut namaku lagi, kamu nggak boleh sebut namaku. Xiaoyu. Boye, kamu minum air. Aku nggak bisa minum. Kipas-kipas. Aku juga nggak bisa ngerasain. Kamu cantik banget hari ini. Lihat deh rambut kamu, baju kamu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang nggak benar sama aku? Masa iya aku bakal melakukan sesuatu yang gak bener sama kamu? Bisa gak kamu ajarin aku bela diri? Hari ini tiba-tiba kepikiran. Ada alasan khusus nggak? Nggak ada alasan khusus. Ikan asin kadang pengen balik juga. Ikan asin balik tetap aja ikan asin. Jadi kamu mau ajarin nggak? Kamu nggak jujur. Aku jujur kok. Kita masih harus menyelamatkan dunia bersama. Kalau kemampuan bela diriku jelek gimana bisa? Ada lagi? Aku digaji setinggi ini. Nggak bisa nyetir bela diri juga nggak jago. Waktu Yuan Fan diculik kemarin, kalau bukan karena kamu bantu dari dalam, aku juga nggak bisa mengalahkan mereka. Bodyguard kayak aku ini nggak kompeten banget. Kamu ketawa apa? Muka Fei Li ini. Kemana-mana selalu disukai cewek-cewek. Kamu mau terima nggak sih? Latihan bela diri itu susah loh. Susahnya itu, apakah kamu bisa tahan? Aku nggak masalah, sesusah apapun aku pasti bisa tahan. Wen Guorong sejak kecil bersama Yao Jianyong dan Emma Song Song. Aku nggak kuat. Bangun. Nggak bisa bangun. Barusan kamu bilang apa sama aku? Katanya susah apapun pasti bisa tahan. Huang Xiaoyu. Bos manggil aku. Music Director Wang Jiacheng. Aku pergi dulu ya. Bos. Kamu ngapain sih? Kok keringetan gitu? Aku lagi latihan. Udah deh latihannya, berhenti, ayo temani aku latihan acting. Aku nggak bisa acting. Aku bisa, aku ajarin kamu. Karena bos yang kasih kerjaan. Ya udah, aku nggak bisa lanjut latihan. Latihan apaan sih? Ayo pergi. Kok kamu? Aku. Huang Xiaoyu, kamu lupa dialog lagi ya? Aku nggak lupa. Kamu lupa. Beneran aku nggak lupa. Ini masih belum lupa ya? Perasaan yang udah susah payah aku bangun. Aku lagi mikirin gerakan yang barusan kamu keluarin. Kuda-kudanya nggak stabil. Aku bisa bunuh kamu dalam hitungan menit. Huang Xiaoyu.
Aku suruh kamu kesini buat latihan akting, bukan buat jadi koreografer bela diri. Gerakan yang barusan kamu lakukan itu asal-asalan banget. Kalau nanti penonton marah ke kamu gimana? Kalau gitu kita gak main adegan perang, main adegan dialog aja. Xiaoyu, semua urat sarafmu putus. Sekarang aku sudah pakai tenaga dalam untuk menyambungnya lagi. Kamu istirahat yang cukup ya. Kalau semua urat saraf putus orangnya udah mati. Menyambung apa lagi sih? Huang Xiaoyu, serius dong. Aku serius kok. Serius di mana? Aku suruh kamu ngasih cuek aja susah amat. Tapi dialogmu ada kesalahan logika. Ulang lagi. Nona ini. Ternyata kamu di sini. Aku nyari kamu lama banget. Aku juga. Dis. Kamu haus ya? Aku gak haus, gak apa-apa. Kalau gitu masih mau latihan dialog? Gak deh, aku mau istirahat dulu. Aku ngantuk. Ya udah, kamu pulang aja. Ayo Huang Xiaoyu, lanjut latihan. Gak bisa, capek banget. Tadi badan capek. Sekarang hati juga capek. Aku harus nemuin batu es. Gak boleh sampai jatuh ke tangannya. Apalagi di dalam hati kamu juga sama kayak aku. Punya keyakinan untuk teguh pada keadilan. Mungkin ini juga alasan aku gak bisa jauh-jauh dari kamu. Kamu bukan orang yang bodoh dalam ilmu bela diri. Asal rajin latihan. Dalam waktu singkat pasti kemampuan bertarungmu meningkat pesat. Wen Guorong Bai Xiaolu Yu Jianyong Emma Songsong, kamu masih inget gak emosi yang susah payah aku bangun kamu hancurin semua? Aku mikir gerakan yang kamu lakukan tadi. Kuda-kuda gak stabil, serangannya gak kuat, aku bisa bunuh kamu dalam hitungan menit. Aku bisa bunuh kamu dalam hitungan menit. Orang yang belajar bela diri seru-seru ya. Music Director Wang Jiacheng, Music Director Disc 1802 Wang Jiacheng. Udahlah gak nonton lagi, tidur aja. Ini bukan kesalahan Xiaoyu, aku harap kalian semua bisa lebih sabar dan mengerti staf di sekitarku. Terima kasih semuanya. Yuan Fan keren banget ya. Manis dan asin, aku sangat suka Yuan Fan. Saudari-saudari, saat kalian mencintai Yuan Fan, jangan lupa untuk mengungkap kebenaran. Kakak jangan baca lagi. Kalau aku tidak baca, apakah komentar buruk akan berkurang? Peristiwa penculikan ini membuat popularitasmu menurun drastis. Tenang Kak, badai ini akan segera berlalu. Tidak apa-apa. Football lari dari masalah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kamu dan Yuan Fan terlihat seperti sahabat sejati. Tapi semua orang bilang kamu hanya ingin numpang tenar. Sudah kubilang kalian harus mengurangi interaksi.
Kalau sudah terlibat dengannya masalah ini tidak akan selesai. Sudah tahu, sudah tahu. Tidur nyenyak sekali. Tunggu dulu. Kenapa aku dikurung di sini lagi? Kamu sudah bangun. Kenapa kamu masuk ke tubuhku lagi? Membantumu latihan. Latihan. Ya, siapa suruh kamu malas latihan tadi malam? Kenapa lama sekali cepat pergi? Menunggu mandi. Tunggu. Boye. Kalau tidak aku pasti akan dibenci Yuan Fan. Ribet sekali. SF600. Tangan saya sebelumnya masih belum sembuh. Luka saya memang belum sembuh, kalau tidak percaya tanya Huang Xiaoyu. Sedang ngomong apa sendiri di sana? Kamu mau kemana? Aku mau cari Huang Xiaoyu untuk jadi saksi. Kamu tidak boleh pergi. Lo kenapa bukannya kamu yang minta aku menyelesaikan masalahnya? Tugas saya belum selesai, saya harus lanjutkan, saya harus lanjutkan, Waktu kamu saya harus latihan. lanjutkan. Kamu harus serius latihan-latihan yang baik. Sebentar lagi, sebentar lagi. Apa maksudnya? Sekali menyelamatkan pahlawan langsung membuatmu luluh. Apa maksudnya menyelamatkan pahlawan? Bukannya dulu kamu sangat membencinya dan ingin mengusirnya. Sekarang maksudnya apa? Kapan aku bilang benci dia, aku hanya. Dia bekerja keras sebagai bos yang baik. Tentu harus memberikan ruang berkembang yang layak. Pokoknya kamu tidak perlu membantuku menanganinya sekarang. Kamu fokus saja pada olahraga. Oke, Kamu pergi ke sana. aku tidak mau. Ada kabar tentang Batu Ada Es? kabar tentang Batu Es? Wen Guorong Yao Jianyong Aku Wen Guorong Bai lihat Xiao Liu dulu Jianyong ada. Songshan. Batu es awalnya dibuat oleh Nian Feng yang mendirikan formasi pengumpulan jiwa untuk membuatnya. Nian Feng mendirikan formasi pengumpulan jiwa untuk membuatnya. Dan pemimpin Bou saat itu, Mu Hua, adalah kekasih. Tapi setelah Nian Feng berhasil membuat batu es, tidak bisa mengendalikan energi jahat batu es. Dan akhirnya dirinya sendiri menjadi gila direktur musik Wang Jiachen dan dirinya sendiri menjadi gila direktur musik Wang Jiachen es di tempat yang sangat dingin dan meninggalkan sekte Bou. Menggunakan nama samaran Zi Xianren menjaga tempat yang sangat dingin. Ternyata begitu. Zi Xianren ternyata adalah pendahulu Mu Hua. Kamu tidak tahu. Tidak tahu. Bisakah kamu membantuku memastikan satu hal? Apa itu? Dulu Bowu tidak mau menerima Fei Li. Apakah itu ada hubungannya dengan Zi Xianren dan masa lalu Nian Feng? Ya, orang-orang di dunia persilatan menganggap Nian Feng adalah biang kerok yang menciptakan batu es. Pemimpin Bou saat itu, Mu Hua, juga diusir dari sekte karena menjalin hubungan dengan Nian Feng. Jadi, Nian Fei Li sebagai keturunan mereka tidak diterima oleh aliran-aliran utama persilatan. Untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh pendahulu, Fei Li seumur hidup berusaha mencegah batu es merusak dunia. Tapi apa salahnya dia? Boye, aku tahu kamu merasa tidak enak. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja pembuat game itu. Kenapa harus menuliskan latar belakang protagonis begitu tragis? Ngomong-ngomong,
Kita bisa mencari pembuat game itu. Mungkin dia tahu cara mengembalikanmu. Kamu sudah mengirim adegan uji coba? Sudah kamu? Aku juga sudah mengirim, tapi kali ini untuk The Vanishing Swordsman. Aku pasti akan mendapatkannya. Partner juga harus kamu. Aku berusaha tapi dengar-dengar. Sutradara kali ini sangat menuntut fisik aktor. Benarkah? Satu set lagi. Masih perlu. Ayo. Ayo, ayo. Halo teman-teman penonton. Selamat menonton berita harian setelah sekian lama. Kepala pengembang New Luo Continent dan pendiri Yunsong Games Dai Yilun akhirnya mengumumkan kepada publik bahwa game sedang mengalami penyesuaian besar. Boye, waktu kamu datang ke dunia nyata bertepatan dengan waktu server game New Luo Continent ditutup. Kamu bilang ini. Apakah ada hubungannya dengan penutupan game? Penutupan. Apakah aku masih bisa kembali? Mr. Dai tolong jelaskan. Semua tolong tenang. Sangat menyesal membuat kalian menunggu lama. Terjadinya kejadian seperti ini juga tidak kami harapkan. New Luo Continent saat ini sedang melakukan penyesuaian besar pada konten game. Jadi mohon para pemain bersabar arah hiburan. Tapi tenang saja, kami Yunsong Entertainment pasti tidak akan mengecewakan harapan pemain. Arah hiburan. Berusaha agar game bisa segera kembali online arah hiburan. Terima kasih semua. Bos Dai tolong katakan lagi. Bos Dai tolong jelaskan lagi. Kedatangan kalian, jika ada hubungannya dengan penutupan game, apakah berarti kalau game dibuka lagi kalian bisa kembali? Bagaimana cara membukanya? Ini harus dilakukan oleh perusahaan game. Tapi Yuan Fan adalah duta gambar New Luo Continent. Mungkin dia kenal Dai Yilun. Kalau begitu, kita bisa melalui Yuan Fan untuk menemui Dai Yilun dan menanyakan waktu pasti pembukaan server. Akhirnya menemukan cara. Besok malam jam 6 jangan lupa. Tenang, minggu lalu sudah diingatkan tidak akan lupa. Huang Xiaoyu. Futuo. Katanya kamu terluka di mana? Di sini, tapi sekarang sudah sembuh. Lihat. Benarkah? Coba. Kekuatannya lumayan besar. Sudah kubilang luka kecil ini bukan apa-apa buatku. Kalau begitu aku akan pakai tenaga. Huang Xiaoyu. Ayo pulang, aku lapar. Kita ketemu lain kali. Pulang. Futuo Bai. Masih Futuo. Wen Guorong Bai Xiaolu You Jianyong Emma Song Song. Asisten produser Li Xin Du Kian Kian. Kapan kamu akan tanya dia tentang Dai Yilun? Aku merasa sekarang bukan saat yang tepat. Kenapa? Dia terlihat agak tidak senang. Direktur musik. Kenapa? Aku mana tahu. Pikiran bos susah ditebak. Tetap saja kamu harus tanya. Bos, tehnya sudah dingin, aku tambahkan lagi. Tidak usah. Hari ini kamu sudah capek berolahraga, aku pijat bahumu. Kamu mau membunuhku ya? Maaf, aku akan lebih pelan. Tidak usah, Shang. Apakah kamu ada sesuatu yang mau kamu minta padaku? Bos sangat jeli. Itu kamu kenal Dai Yilun, pencipta game New Luo Continent? Kenal, kenapa? Bisakah kamu mengatur aku bertemu dengannya? Aku ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan padanya. Setiap kali New Luo Continent disebut, dia selalu agak aneh. Jangan-jangan mau kambuh lagi. Apa pertanyaan yang ingin kamu tanyakan padanya? Urusan pribadi. Tidak boleh. Boleh saja, tapi sebagai bosmu, aku harus tahu apa pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Kenapa? Karena Dai Yilun adalah klienku.
Kamu adalah kontraktorku, kamu mau klienku. Menjawab pertanyaan dari klien-klienku. Jadi klienmu harus tahu pertanyaan apa yang ingin kau ajukan. Kau benar-benar membuatku bingung. Aku sangat menyukainya, game New Doluo Continent. Dan baru-baru ini aku menemukan ada bug besar dalam game ini. Aku ingin melaporkan masalah ini ke Dairun. Kalau tidak, kalau orang lain yang menemukannya dulu. Bukankah itu akan melibatkanmu sebagai endorser? Jadi bisakah kau memperkenalkanku padanya? Bukan sekadar ingin bertemu idola. Mencari alasan yang tidak jelas. Biarkan aku mempertimbangkannya, lihat penampilanmu besok. Baru aku putuskan. Besok? Kenapa harus besok? Kalau tidak mau membantu, katakan saja langsung. Mencari banyak alasan. Huang Xiaoyu, mana hadiahku? Tidak ada persiapan, aku tidak tahu ini ulang tahunmu. Masa sih? Catatan. Aku mengerti ini tipikal tahu tapi pura-pura tidak tahu. Membuatku terkejut. Huang Xiaoyu, bukan aku bilang. Aktingmu terlalu buruk. Aku serius. Tentang hadiah. Kalau sudah diungkapkan, tidak ada kejutan lagi. Lihat aku bilang apa, aku sangat pintar. Aku bilang apa? Pria S. Sekarang juga tidak ada apa-apa. Pria. Aku masih sempat membeli hadiah ulang tahun kan? Pria. Mau kemana? Aku ada urusan pribadi. Kau pikir aku tidak tahu mau kemana? Pergilah. Bagus, kalau begitu kau bantu mengawasi. Serahkan padaku. Bagaimana Xiaoyu suka? Bos, aku sangat menyukainya. Bunganya warna pink, aku sangat suka. Kalau suka aku berikan padamu. Benarkah bos, bukankah itu terlalu baik? Memberiku bonus juga memberiku hadiah. Apakah sebelumnya kau belum pernah bertemu bos yang baik seperti ini? Bos, Kau mau apa? hadiah dari fans sudah kami simpan semua. Dan uang mereka sudah kami kembalikan. Oke, aku ngerti, pulang aja. Baik, tapi Mas gelang pinemu keren banget. Bukannya kamu gak suka warna pink? Fans mana sih yang gak ngerti selera? Aku rasa warna pink bagus kok. Kamu lebay banget sih bilangnya. Ini paket. Jangan-jangan kamu yang beli sendiri. Aku beli sendiri, nggak boleh ya? Jangan-jangan buat cewek ya, Mas. Jangan pacaran dulu, fokus ke karir dulu, fokus ke karir dulu. Iya, aku nggak seharusnya meragukanmu. Lagian, asisten produser kan jarang ketemu cewek. Kecuali Huang Xiaoyu. Nggak, kenapa kecuali Huang Xiaoyu? Kamu nggak takut aku pacaran sama Huang Xiaoyu? Nggak mungkin, Mas nggak bakal suka sama Huang Xiaoyu. Dan Huang Xiaoyu nggak suka tipe kayak kamu. Huang Xiaoyu suka type kayak football. Aku tahu kok. Huang Xiaoyu bilang sama kamu, kalian kapan jadi sedekat ini? Lagian aku jauh lebih ganteng dari Futuo. Dia nggak punya selera ya? Iya, Mas yang paling ganteng sedunia. Kalau Mas hidup di zaman dulu, Pan-an aja bakal malu sama diri sendiri. Sudah deh, jangan lebay. Huang Xiaoyu mana? Dia bilang ada urusan jadi pulang duluan. Sudah malam, aku antar Mas pulang. Jadi dia beneran siapin kejutan buat aku. Tunggu dia siap dulu baru kita pulang. Xiaoyu, kamu harus lebih perhatian. Hehe. Bos, die. Hehe. Ada waktu nggak buat datang ke rumah ikut pesta? Hehe. Oke, pasti datang. Hehe.
Kamu yakin mau tampilin jurus tangan ke Yuan Fan? Ia udah keliling mall berapa kali. Rasanya dia nggak kurang apa-apa. Dia pasti suka ini. Gimana menurutmu penampilanku? Parah banget. Tidak ada kemajuan sedikit pun. Hanya ada sedikit kemajuan. Kalau tidak, bukankah saya sia-sia mengajarimu? Benar. Tapi Yuan Fan mungkin juga tidak mengerti. Mungkin dia merasa jurusmu sangat hebat. Saya anggap kamu sedang memuji saya. Semoga hadiah saya tidak mencuri perhatian orang lain. Lagi pula saya hanya seorang bodyguard kecil. Kamu punya kepercayaan diri itu. Bagus. Nanti setelah mereka datang, kamu siapkan semua ini Yuan Fan. Fan Fan, Selamat ulang tahun teman. Kamu terlalu sopan. Fan Fan, selamat ulang tahun. Hanya satu buket bunga kakak. Kamu banyak bicara. Kamu harusnya memberikan saya sesuatu. Selamat ulang tahun duta saya. Bos Dai. Terima kasih Bos Dai sudah datang ke pesta ulang tahun, saya sangat terharu. Tidak tentang masalah game yang ditutup sebelumnya. Itu cukup berpengaruh padamu. Sebenarnya ingin datang untuk meminta maaf tapi hari ini ulang tahunmu, selamat ulang tahun. Terlalu sopan Bos Dai. Itu sudah lama berlalu di masa depan jika ada proyek bagus. Ingatlah Fan Fan kami. Tenang, sumber daya bisnis perusahaan kami pasti akan mempertimbangkan Yuan Fan kalian terlebih Ayo dahulu. cepat ucapkan terima kasih pada Bos Dai. Kebetulan Bos Dai, hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang padamu. Ini teman baik saya Futuo, teman setia saya. Kami sudah kenal sejak lama, dia juga partner mas saya. Halo Bos Dai. Halo, senang bertemu denganmu. Di masa depan, jika Bos Dai punya sumber daya bisnis, sumber daya variety show atau film, bisa pertimbangkan Futuo. Tenang teman, Yuan Fan adalah teman saya. Saya suka bekerja sama dengan aktor seperti kalian, yang punya basis penggemar yang kuat. Bicara tentang penggemar, saya pikir pengusaha seperti Bos Dai yang tampan dan berbakat, pasti punya banyak penggemar. Saya tidak punya penggemar, kami semua adalah penggemarmu. Betul. Bodyguard kami adalah penggemarmu. Sangat menyukaimu. Tunggu sebentar. Xiaoyu. Bos, kamu memanggil saya. Ada acara apa? Ngapain panggil bodyguard? Huang Xiaoyu, kamu pergi cuci buah dulu. Cepat pergi. Bos Dai pertama kali datang ke rumah. Kamu ajak Bos Dai jalan-jalan dulu. Oke. Di sini, semua adalah karya seni kecil yang saya desain sendiri. Itu meja biliar saya. Biasanya kita main biliar di situ. Dan di sini adalah beberapa penghargaan yang pernah saya dapatkan. Ini foto masa kecilmu ya. 2021 masa kecil. 2021. Ternyata bintang besar, sejak kecil sudah tampan. 2021 Bos Dai terlalu memuji. Ini foto masa kecil saya dengan seorang teman 2021. Tampangnya juga tidak kalah dengan saya 2021. Tidak setampan kamu, tidak terlihat Yuan Fan, kamu cukup mengenang masa lalu. 2021. Ini teman baik saya sejak kecil. Dulu kita SD bersama. Tiba-tiba suatu hari dia pindah sekolah 2021. Pada akhirnya hanya tersisa satu foto. Agak disayangkan. Kalau dia sekarang ingin mencari kamu, seharusnya mudah ya. 2021. Fan Fan, jangan ngobrol lagi, ajak Bos Dai ke sini untuk foto. Ajak Bos Dai ke sini untuk foto. 2021, ayo Bos Dai. Asisten produksi Lee Sin-du Kian. Saya yang foto kalian bertiga. Ayo. Foto beberapa kali. Music Director Wang Jiacheng. Saya kirim ke kalian. Ini hadiah dari fans ya. Iya Bos Dai. Merchandise kalian benar-benar berkualitas. Sepertinya perusahaan belum pernah mengeluarkan merchandise ini. Mungkin ini replika dari pabrik tertentu. Batu es. Apa? Yang dia pegang itu batu es, saya bisa merasakannya. Replika Huang Xiaoyu itu pelanggaran hak cipta. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Ada banyak orang di sini, jangan lakukan itu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Huang Xiaoyu.
Bisakah saya membawanya untuk diselidiki? Tentu saja. Kalau begitu saya akan meletakkannya Baik, kembali di Huang mobil. Xiaoyu. Jika dia pergi kita tidak akan punya kesempatan lagi. Huang Xiaoyu. Tidak bisa. Huang Xiaoyu, apa yang kamu lakukan? Ini barang milik Bos Dai, kembalikan padanya. Bos Dai, maaf ya, dia tidak mengerti. Jangan marah ya. Bos Dai, kamu Dailun kan? Ya saya. Huang Xiaoyu, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Maaf Bos Dai, tapi kamu tidak boleh mengambil ini. Berhenti. Huang Xiaoyu. Saya tidak peduli apa yang terjadi padamu hari ini. Ini barang milik Bos Dai, kembalikan padanya. Tidak bisa Kak, dia tidak boleh mengambil ini. Berikan padaku. Tidak bisa Kak. Berikan padaku. Huang Xiaoyu, saya tidak tahu kamu suka ini. Kalau kamu suka ini, saya akan berikan 1 mobil, kamu bisa ganti-ganti setiap hari. Tolong kembalikan ini dulu ya. Ini adalah nyawa kakak senior saya. Kakak senior kamu. Nyawa. Kakak senior saya adalah penggemar berat Doluo Dalu. Dia menghabiskan waktu 81 hari untuk membuat batu es ini dengan ukuran 1:1. Dan saya, karena tergiur uang, diam-diam menjualnya online tanpa sepengetahuan kakak senior saya. Setelah kakak senior saya mengetahuinya, dia tidak bisa makan dan tidur, semakin kurus. Seorang pemuda yang penuh semangat. Karena tindakan bodoh saya, secara perlahan mulai memudar. Saya mencari kemana-mana tapi tidak bisa menemukan batu es ini. Tidak disangka, akhirnya menemukannya di sini. Saya mohon Bos Dai, kasih aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Selamatkan kakak seniorku. Keuletan ini membuat hati ini merasa iba. Bos Dai. Dia dan kakak seniornya memang fans dari New Doluo Continent. Dia adalah fansmu yang tadi aku ceritakan. Bagaimana kalau kita berikan dulu padanya? Hari ini adalah ulang tahun Yuan Fan, yang berulang tahun adalah yang utama. Mari kita kembalikan pada pemiliknya. Terima kasih Bos Dai, New Doluo Continent memang sangat seru. Bos Dai memang murah hati, bagaimana kalau kita potong kue dulu? Baik. Baiklah. Ayo kita ke sana, baik. Nanti kamu jelaskan lagi padaku ya. Baiklah kakak. Aku datang, aku datang. Adegan di drama terjadi di dunia nyata. Boye, apakah kamu baru saja memberikan segel? Batu es telah terlalu lama meninggalkan tempat yang sangat dingin. Segel sehebat apapun sulit untuk menahan benda jahat ini. Aura jahat perlahan merembes, itulah mengapa. Setelah Mo Chang'an bersama batu es setiap hari, pikirannya perlahan terkikis. Segel yang kuberikan sekarang hanya bisa menahannya sementara. Dibandingkan dengan yang diberikan oleh Zi dulu, masih jauh kalah. Lalu sekarang dia muncul di sini. Apakah kita juga akan terkikis oleh aura jahatnya? Selama tidak ada niat jahat di hati, batu es sebelum dibuka tidak akan mempengaruhi kita. Tapi untuk berjaga-jaga, kita harus tetap waspada. Tidak kusangka, biaya untuk mengambil batu es begitu besar. Aku merusak pesta ulang tahun Yuan Fan dan membuat marah Dailun, sponsor Yuan Fan. Aku mengarang cerita kebohongan tentang Luli. Kamu bilang kalau terbongkar, bukankah akan menyusahkan Yuan Fan?
Huang Xiaoyu. Maaf, Jangan minta maaf, ini bukan salahmu. Kamu bilang batu es itu ada di sana. Kita tidak bisa membiarkan benda jahat ini berkeliaran. Memperbaiki celah misi menyelamatkan keadilan. Sekarang ini jadi tanggung jawab kita harus kuat. Huang Xiaoyu. Kamu bukan lagi si penakut yang dulu aku kenal. Apakah kamu memujiku? Tentu saja. Perusahaan produksi. Bos Dai, maaf ya hari ini. Terjadi drama besar seperti ini. Tidak apa-apa, kita New Duo Continent. Saya senang bisa mendapatkan fans seperti ini. Baguslah kalau begitu. Pastikan Bos Dai dan Futuo sampai di rumah dengan selamat. Tenang Anji, Bos Dai, silakan ayo Yuan Fan. Baiklah, hati-hati, bye. Hati-hati di jalan. Wang Jiacheng, direktur musik, sudah larut malam. Cepat pulang dan istirahat. Pulang apa, aku belum konfrontasi Huang Xiaoyu. Dia benar-benar keterlaluan. Anjie demi seorang bodyguard kecil Huang Xiaoyu. Apakah itu layak? Kamu semakin melindunginya, ada apa? Aku tidak melindunginya. Aku yang urus, aku yang akan mendidiknya. Cepat pulang dan istirahat. Jangan coba-coba dengan aku. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, dia benar-benar membuatku marah hari ini. Aku pasti akan berurusan dengannya. Kejadian malam ini. Aku butuh penjelasan yang masuk akal darimu. Kalau aku jujur padamu, kamu pasti akan menganggapku gila. Kalau kamu tidak jujur padaku, aku akan menganggapmu gila. Apa dia bisa mendengar pikiranku? Huang Xiaoyu, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Kamu tahu kenapa Dai Yilun datang hari ini kan karena aku. Sudahlah, kamu membuat kekacauan hari ini. Kamu membuat semua orang marah. Apakah itu layak untuk sebuah batu? Kebohonganmu orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Huang Xiaoyu merajuk. Bos, maaf ya. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahan. Jangan coba-coba. Aku tahu aktingmu yang buruk setiap kali kamu menyebut New Duo Continent, kamu selalu aneh. Kadang bilang dirinya karakter di game. Kadang bicara sendiri. Kadang aku merasa kamu bukan Huang Xiaoyu. Kenapa kamu seperti ini? Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Apa kamu punya masalah kesehatan? Tidak kok. Kalau begitu kamu punya masalah di sini, depresi, skizofrenia atau gangguan bipolar. Kebanyakan gangguan kepribadian ganda. Penyakit apa yang kamu punya? Aku bisa mengejakmu berobat. Bukan tidak. Bukan masalahmu ini, masalahku Yuan Fan. Aku terlalu muda, belum banyak bertemu orang. Belum pernah bertemu orang yang sepertimu. Aku memang skizofren, maaf. Aku seharusnya tidak merusak ulang tahunmu. Seharusnya tidak menyinggung tamu penting yang kamu undang. Semua ini salahku. Tapi aku sangat membutuhkan batu ini. Anggap saja aku punya gangguan kepribadian ganda. Huang Xiaoyu. Ganti baju denganku. Kenapa? Aku akan keluar menjelaskan semuanya padanya. Semua yang terjadi, bukan Huang Xiaoyu yang skizofren, tapi kamu yang selalu membantuku. Tidak ada gunanya, dia tidak akan percaya. Peduli atau tidak itu urusannya. Tapi aku tidak bisa membiarkan kamu menerima ketidakadilan ini. Tidak apa-apa, Boy, aku bisa bertahan. Huang Xiaoyu, kamu dipecat. Gaji bulan ini tetap akan dibayarkan normal. Dan kamu akan mendapatkan kompensasi N1. Cepatlah pindah dari rumah Yuan Fan. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik.
Huang Xiaoyu, bukan kamu yang tidak bisa melakukan apapun, tapi semua ini terjadi karena aku. Aku juga tidak berguna. Bahkan tidak bisa menghibur orang. Padahal dia yang mulai berulah Wen Guorong Bai Xiaolu Yao Jianyong Emma dan malah marah padaku. Apa perkataanku terlalu kasar? Bukan ini New Doluo Continent, apa sih daya tariknya? Asisten produser Lee Sin Du kian-kian membuat Huang Xiaoyu bingung antara kenyataan dan game. Ulang tahunku dia tidak memberiku hadiah. Malah aku yang memberinya hadiah. Yuan Fan, kamu juga tidak normal ya? Dabang. Sakit tidak sakit. Cheng Xiao Cheng, kalau ada yang memukulmu lagi, aku bantu kamu pukul dia. Lihat, hebatkan ilmu bela diriku. Terima kasih Yuan Fan. Kita main bersama, kamu suka yang mana? Ambil, terima kasih. Mama, sudah pulang ini. Ini mainan yang Yuan Fan kasih ke aku. Bagus, pegang. Mama, besok boleh nggak aku kasih kue telur bikinan Mama? Hei Yuan Fan. Anak baik, tentu saja boleh. Kedepannya Mama akan buatkan untuk kamu dan Yuan Fan. 1 porsi masing-masing ya. Mama yang terbaik. Baik sekali, lihat kamu kotor, cepat. Masuk cuci tangan, makan. Xiao Chen, kenapa kamu sendirian di sini? Mama, dia hilang. Hilang, tunggu di sini sebentar ya. Jangan khawatir, Tante akan cari. Permisi, robot penyapu di mana ya? Robot di sebelah sana. Terima kasih. Tidak apa-apa. Selamat ulang tahun. Semoga semua keinginanmu terkabul. Dapatkan peran yang diinginkan. Huang Xiaoyu, kamu nggak tega ya? Nggak kok. Aku cuma mikir, soalnya udah kenal lama. Harus ada perpisahan yang resmi dong. Apalagi dia bintang besar sekelas itu. Kita juga nggak bakal ketemu lagi. Yuan Fan, waktu audisi kemarin, kepala Leigu Wusuguan itu minta aku ngadain makan-makan, mau berterima kasih ke kamu. Kebetulan dia juga ngajak Bos Lee, kamu kapan ada waktu? Aku yang atur. Leigu Wusuguan. Yaitu kenalan Bos Lee. Kan kamu udah kasih suara ke dia. Aku ingat dulu Bos Lee cukup perhatian ke aku. Dan di belakang Leigu Wusuguan kan ada Bos Lee. Aku juga udah kasih suara ke Leigu sesuai permintaan. Makan-makan gimana kalau nggak usah? Aku tahu kamu ada pikiran sendiri tentang hal ini. Kamu sudah bilang padaku. Tapi kalau kamu langsung menolak, bagaimana perasaan Bos Lee nanti? Bos Lee, ITU investor, film The Vanishing Swordsman. Tambahkan ke kontak telepon. Dia sangat mengagumi penampilanmu, kamu tidak mau peran ini lagi. Baiklah.
Leigu Dojo. Apakah itu dojo yang melawanmu di turnamen bela diri dulu? Aku memutuskan untuk memberikan suara terakhirku kepada Leigu Dojo. Ya, Wajar dia memutuskan kamu kalah saat itu. Huang Xiaoyu, ayo pergi. Orang yang begitu hina dan tak tahu malu. Tidak ada yang perlu disesali. Wen Guorong Bai Xiaolu You Jianyong Emma Song Song. Asisten produser Lee. Direktur musik Wang Jiacheng berangkat dalam 10 menit untuk jadwal. untuk bos yang terhormat. Terima kasih atas perhatianmu selama ini, telah memaafkan kenakalan dan keisenganku. Hadiah ulang tahun yang terlambat ini, semoga kamu menyukainya. Selamat ulang tahun, semoga semua keinginanmu terkabul. Mendapatkan peran yang diinginkan. Tidak bisa lagi melindungimu, Huang Xiaoyu. Huang Xiaoyu. Hei Kaan, Huang Xiaoyu mengundurkan diri. Barusan lupa bilang aku memecat Huang Xiaoyu. Kaan, bukankah kita sudah sepakat untuk menyerahkan ini padaku? Kamu yang lembut hati bisa menanganinya dengan tegas. Memecat seorang bodyguard saja tidak perlu heboh. Huang Xiaoyu pernah menyelamatkan nyawaku dan aku sudah bilang padanya, dia tidak akan mengulanginya lagi. Ini sudah cukup serius. Kemarin kamu tidak lihat ekspresi Bos Dai. Dia memberi kamu muka. Kamu pikir dia benar-benar percaya omong kosong Huang Xiaoyu? Kemarin aku menyuruhnya melepaskan bodyguard yang tidak patuh. Ini yang tidak bisa aku toleransi. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi dan lagi. Skandal kalian juga sudah berlalu. Masalah dengan kru acara itu juga sudah tidak ada yang peduli. Mempertahankan Huang Xiaoyu juga tidak ada gunanya. Aku akan segera mencari bodyguard pria untukmu, agar kamu tidak perlu lagi kasihan padanya. Aku tidak setuju, kita sudah dewasa. Fokuskan pikiranmu pada pekerjaan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Meskipun dipecat tidak perlu pergi tanpa pamit. Ponselnya juga mati. Jangan-jangan dia mendengar aku menelepon. Bagus, satu set lagi. Orang sibuk sudah kembali, kenapa? Hari ini tidak perlu melindungi bintang besar kalian, ya kembali saja. Bawa banyak barang lagi hadiah untuk ya. Ruli, aku dipecat. Dipecat ya dipecat, masalah kecil. Dipecat masalah besar ini. Kenapa baru bilang sekarang, kenapa? Buat kesalahan ya dipecat. Kesalahan sebesar apa sampai segitunya tidak bisa?
Aku harus telepon Anji Sudahlah, tanya-tanya. jangan tanya, tidak ada gunanya. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau kamu minta maaf dengan baik kepada mereka? Pekerjaan dengan gaji tinggi seperti ini susah dicari. Dan lagi, setelah kamu jadi bodyguard Yuan Fan bisnis dojo sangat bagus. Kalau kamu dipecat, Aku lelah, mau ke kamar dulu. Xiaoyu, kamu belum bilang kesalahan apa yang kamu buat. Kalau kamu tidak mau minta maaf, Shixiong yang akan pergi. Aku bilang sekarang kamu disebut ikan kecil. Aku tanya kamu. Apa ibumu marah? Kalau begitu apa aku harus minta maaf padanya? Kamu kasih jawaban yang pasti padaku. Aku tidak mengerti maksudmu sekarang. Sudahlah, tanya kamu juga percuma. Wen Guorong Bai Xiaolu Yau Jianyong Emma Song Song. Asisten produser Lee Sin Du Kian Kian. Jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Dia ketua Bowu bisa kenapa-kenapa. Kan punya rumah. Pergi ya, kembali ke Bowu. Apa yang aku khawatirkan di sini? Tidur. Ketua dojo Lei Guz Hong Qiang di sini. Huang Xiaoyu, kamu keluar. Malam-malam Lei Gu datang ke sini untuk apa? Suruh Huang Xiaoyu keluar. Kamu cari dia untuk apa? Baru-baru ini ada rumor yang bilang kami main curang. Kalah dari Bowu tapi masih bisa lolos. Seperti ini merusak nama baik Lei Gu. Aku pasti akan menuntut balas padanya. Tukar pukulan terus sakit tahu. Mending masuk minum teh dulu, pergi sana. Xiaoyu, gimana kalau kita lapor polisi aja? Gak apa-apa, Shixiong. Meskipun aku Bowu ini kecil, gak cari masalah tapi juga gak takut masalah. Kalian salah pilih orang. Waktu itu aku lengah. Dengan jurus ala kadarmu itu, 2 jurus saja aku bisa bikin kamu jatuh. Sekarang kalau kamu mau minta maaf masih ada waktu. Minta maaf. Kenapa harus minta maaf untuk sesuatu yang gak kulakukan? Malah aku yang mau tanya. Hasil kemenangan yang dibeli dengan uang, rasanya gak bau apa? Bilang lagi. Gak terima. Gak terima ya, adu jotos yang fair. Adu jotos. Oke, itu katamu ya. 3 jurus kalau kamu masih bisa berdiri. Hari ini kita selesai. Huang Xiaoyu, kamu yakin? Kali ini pertarunganmu. Aku gak akan bantu kamu kayak waktu itu. Justru itu yang ku mau. Xiaoyu. Shixiong, aku harus belajar bertarung sendiri. Ayo. Huang Xiaoyu, udah jangan dilanjutin. Jurus mereka licik, memang tujuannya buat nyakitin. Gak apa-apa Boy, aku bisa.
Licik pakai jurus kayak gitu. Huang Xiaoyu ganti aku. Mereka berani nakalin kamu, aku gebukin mereka. Gak boleh. Aku harus selesain ini sendiri. Xiaoyu. Udah berhenti kalau sampai ada yang mati gak baik. Kalau bisa terima 3 jurusku. Aku hormati kamu sebagai pria sejati urusan kita. Udah selesai, ayo pergi. Xiaoyu, kamu gak apa-apa, aku antar kamu ke dokter Wang. Ayo. Bodoh. Kenapa harus nahan pukulan seberat itu buat dia? Mungkin itu insting sebagai bodyguard. Aku ini orang yang belajar bela diri. Tidak ada yang bisa menahan pukulan ini. Apalagi dia yang tidak punya dasar. Lagi pula, aku tahu kamu akan membantuku. Bagaimana dia? Kalian yakin? Sebelumnya dia terkena pukulan di perut oleh seorang petarung. Aku melihatnya langsung Xiaoyu menahan pukulan itu untuknya. Ini bukan main-main, dokter. Xiaoyu tidak dalam bahaya kan? Apa bahaya yang bisa terjadi? Dia baik-baik saja. Entah matamu yang salah lihat atau kamu ini bodyguard dengan fisik yang luar biasa. Pokoknya aku tidak melihat tanda-tanda luka sama sekali. Apa yang terjadi sebelumnya sehingga dia seperti ini? Kamu harus tanya dia. Dia sebelumnya bersama Huang Xiaoyu. Kamu masih berani bicara. Kalau bukan karena kamu memecat Xiaoyu, Xiaoyu tidak akan mengalami hal seperti ini. Memecat. Sebelumnya kamu begitu khawatir padanya, sekarang malah mau memecatnya. Bukan aku tidak mau memecatnya. Itu kesalahpahaman. Aku kesini untuk menjemputnya. Kamu masih berani menjemputnya, kalau kamu bawa pergi gimana Xiaoyu bisa sembuh? Kalau begitu, karena kamu juga tidak memecatnya kan? Dan kondisi keluarga Yuan Fan juga bagus. Di sana dia bisa sembuh, dan aku setiap pulang kerja bisa mampir untuk memeriksanya bagaimana. Bagaimana Lu Shixiong? Gaji tetap dibayar, dan ada bonus juga. Wen Guorong Bai Xiaolu Yo Jianyong Emma Song Song. Asisten produser Li. Masih dingin. Sudah jauh lebih baik, terima kasih Boye. Padahal tidak sakit, kenapa bohong ke dokter? Kalau orang biasa bisa sembuh secepat itu. Direktur musik Wang Jiacheng. Itu pasti keajaiban di dunia biologi, itu pasti keajaiban di dunia biologi. Mungkin ada alasan lain. Aku hanya belum siap menghadapi Yuan Fan. Ini bukan salahmu, takut apa? Ayo sini ikut aku. Sialan murid baikku. Kamu kali ini marah sampai merusak organ dalam. Dokter Wang bilang kamu harus istirahat di rumah beberapa hari. Saya ada urusan besok harus pergi beberapa hari. Sungguh tidak bisa merawatmu. Biarkan guru Yuan Fan yang mengurusmu. Aku tidak mau pergi. Luli, urusan apa lagi yang kamu punya? Aku. Dia tidak memecatmu, kenapa kamu kembali ke perguruan? Penyakitku sudah sembuh, aku tidak mau pergi. Kamu ngapain? Dokter menyuruhmu untuk istirahat di rumahku, setiap pulang kerja akan memeriksamu. Aku tidak mau pergi, turunkan aku. Kamu mau berteriak lebih keras lagi, biar kita berdua jadi gosip lagi. Diam saja, ngapain? Ayo pergi Xiaoyu, sepatumu. Akhirnya anak ini mulai mengerti juga.
Mau kemana? Luli. Memotong ikan itu pekerjaan yang sulit. Mungkin kita pesan makanan online saja, atau kita panggil koki pribadi ya. Kamu kemari. Dokter Wang bilang sebelum pergi, Xiaoyu marah karena ulahmu. Kamu masuklah untuk nyerdakin kemarahan Xiaoyu. Penyakit Xiaoyu baru bisa sembuh. Omongan Wang Gencai itu kamu percaya. Dia tidak punya dasar ilmiah. Dia cuma sengaja menyusahkanku karena aku memanggilnya Wang Gencai. Aku tidak bermaksud memecat Xiaoyu. Jadi kamu ke perguruan hari ini, untuk membawanya kembali. Sudah kuduga kamu tidak mungkin tipe orang yang seenaknya memecat karyawan. Mana ada bos yang masak untuk karyawannya, kamu pergi saja. Itu. Saya pamit. Tenang saja. Kenapa dua orang ini tidak pergi-pergi juga? Bikin aku juga tidak bisa kabur. Sangat menyebalkan. Kalau kakak seniormu tahu tentang pemungutan suara Yuan Fan, pasti dia akan membelamu dan membunuh anak itu. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Aku belum sempat memberitahunya. Apakah kamu masih mempertimbangkan Yuan Fan? Tidak mungkin. Wasit curang dan bos yang memecatku. Bodoh sekali aku. Tapi waktu kamu menahan pukulan untuknya dulu, sikapmu tidak seperti ini. Sudah kubilang. Itu reaksi bawah sadar seorang bodyguard. Aku secara refleks menahannya. Semakin dipikir semakin kesal, seharusnya aku tidak perlu menahan pukulan itu untuknya. Huang Xiaoyu, kalau di hatimu masih ada rasa tidak tega, menurutku kamu harus bicara baik-baik dengan Yuan Fan. Masa iya aku tidak tega sama dia? Siapa yang tidak tega sama dia? Hebat juga Luli, ternyata pernah jadi koki ya. Lihat tuh, serba bisa. Bos Yuan. Oke, aku akan pergi lihat. Tidur begitu lama belum bangun juga. Jangan-jangan sakit ya? Enggak sakit kok. Huang Xiaoyu. Semua. Sudah bangun? 10 menit lagi bisa makan. Sudah bangun belum? Wen Guorong Yi Xiaolu Yo Jianyong Emma Song Song masih tidur. Jangan pura-pura tidur, orangnya sudah pergi. Asisten produser Li Xin. Sumpah hampir mati tadi, ada apa sih? Aku hampir aja buka mata. Sebenarnya, Yuan Fan cukup perhatian sama kamu. Siapa yang mau dia perhatian? Music Director Wang Jiacheng. Kapan ya bisa pergi dari sini? Bos Yuan, kamu tidak makan nasi. Makan lauk panas aja ini, semua makanan kesukaan Xiaoyu. Aku jago banget bikinnya, coba deh. Kenapa tidak cocok sama selera kamu ya? Aku tidak makan ikan. Tumis tomat telur gimana? Tidak ada yang tidak suka makan ini. Tumis tomat telur kamu.
Rasanya asin. Aku suka yang manis. Tapi Xiaoyu cuma suka yang asin. Dia bilang yang manis terlalu enek, dia tidak bisa terima. Selera kalian beda jauh gimana, bisa makan bareng tiap hari. Ternyata Huang Xiaoyu jadi bodyguard aku selama ini. Selalu mengikuti kebiasaan makan aku. Aku tahu Xiaoyu meskipun agak penakut, tapi lembut dan pengertian daripada dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan perasaan orang lain dulu. Dari kecil dia sudah disukai cowok-cowok. Tapi kepalanya kayak kayu tidak peka. Sampai sekarang belum pernah pacaran. Dia belum pernah pacaran. Apakah dia punya orang yang disukai? Tentu saja tidak. Wanginya enak banget. Luli pasti diam-diam belajar resep saat aku tidak di sini. Aku bisa mencium kalau masakannya semakin enak. Suka makan ya? Kalau gitu aku pergi dulu, Xiaoyuku titip ya, mereka sudah pergi. Masih ada 1 langkah kaki. Luli sudah pergi. Yuan Fan sudah masuk ke dalam. Ayo pergi. Bagaimana kalau Boye, kita makan dulu baru pergi? Aku sangat lapar dan masakan ini. Kalau tidak dimakan sayang banget. Ayo makan. G. Makan diam-diam. Kalau mau makan bilang saja. Kenapa tidak hati-hati? Aku yang ambil sendiri. Tidak tahu dasar-dasar hidup ini harus pakai sarung tangan. Ayo makan. Hari ini terima kasih ya. Sama-sama. Refleks alami orang yang belajar bela diri. Kalau gitu kamu makan dong. Udang ini dan yang ini enak banget. Kamu terus-terusan melihatku. Kalau gitu aku tidak lihat kamu makan saja. C. Dia pasti dengar aku telepon marah. Marahnya lucu banget ya. Huang Xiaoyu, aku kasih tahu leluconnya. Lucu banget. Aku sudah kenyang. Kalau gitu aku pulang dulu. Kamu mau kemana? Pulang ke tempat latihan. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Huang Xiaoyu. Kamu adalah bodyguard 24 jamku. Kalau aku tidak izinkan, kamu tidak boleh pergi. Aku sudah bukan bodyguard MU lagi. Aku dipecat. Yang bilang memecatmu adalah Anji, bukan aku. Kamu adalah bodyguardku, jadi aku yang harus memecatmu. Kamu masih bodyguardku. Yuan Fan. Dulu Anjie dan fans MU ingin aku pergi. Mereka merasa aku bukan bodyguard yang kompeten. Tapi aku tidak pernah berniat menyerah. Karena kamu selalu ada di sisiku dan mendukungku. Aku pernah bertekad. Pasti akan menjadi bodyguard yang bertanggung jawab dan melindungimu dengan baik. Tapi kali ini, aku yang akan mengundurkan diri. Aku tidak bisa lagi melindungimu. Aku benar-benar tidak bisa menerima bahwa kamu bermain curang. Karena kamu sangat spesial di hatiku. Sangat spesial. Selamat tinggal Yuan Fan. Huang Xiaoyu, dengarkan aku.
Aku tidak bermaksud untuk